ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, baik berupa berpuasa, kemudian qiyam Ramadan, salat tarawih, dan kita masih bisa mengikuti majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka kepada kita semua keberkahan pada pagi hari ini. Seperti doa kita Rasulullah SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, yang paling mudah, paling gampang itu adalah kita bangun sholat subuh berjamaah. Insya Allah itulah awal daripada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau telah pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji siratus sahabat, sirah atau perjalanan kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas sahabat yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Jadi syahid yang berjalan di atas muka bumi. Jadi semasa hidup itu sudah dipersaksikan oleh Rasul dialah orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Sahabat yang mulia ini bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya. Namanya siapa Bapak Ibu? Talhah bin Ubaidillah. Ya. Dan sahabat ini termasuk dari al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya. Jadi ada khulafaur rasyidin, ya, ada khalifah rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Ali. Nah, di antara yang 10 itu adalah sahabat yang mulia ini, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini, ya, hidup di masa jahiliyah. Hidup di masa jahiliyah artinya adalah berarti adalah dia hidup di awal-awal Islam atau sebelum datangnya Islam. Berarti usianya tidak terpaut jauh dengan baginda Rasul, tidak terpaut jauh dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika semasa hidup beliau, Allah Ta'ala sudah memberikan kebersihan hati dan kebersihan tauhid. Jadi walaupun dia hidup di masa jahiliyah, tapi sudah terjaga, ya. Belum pernah menyembah berhala, ya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya, atau perbuatan-perbuatan dosa. Ini sudah terjaga, ya, sebelum dia Islam. Ya. Inilah cara Allah Ta'ala ingin memberikan hidayah kepada seorang hamba, ya.
dengan cara Allah Ta'ala lindungi, dengan cara dijaga dari hal-hal yang Allah Ta'ala tidak ridhoi. Ya. Oleh karenanya ketika ia hidup di tengah masyarakat jahiliyah, ia tidak tenang, ya, melihat kondisi jahiliyah, ya, di mana banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada akhlakul karimah. Nah, perlu kita ingat para jamaah, masyarakat jahiliyah itu bukan masyarakat bodoh. Ya. Selama ini kan jahiliyah itu orang sering menerjemahkannya adalah bodoh. Betul ya Pak ya? Orang biasanya persepsinya seperti itu Pak. Jahiliyah itu adalah bodoh. Tetapi ternyata kata para ulama, masyarakat jahiliyah itu bukan masyarakat bodoh. Ya. Apa salah satu buktinya? Mereka itu adalah para pedagang. Masyarakat Mekah, bangsa Quraisy itu adalah terkenal dengan mereka adalah seorang pedagang. Dan tentu seorang pedagang, ya, dia banyak berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Itu akan membuat tingkat peradabannya, tingkat pengetahuannya pasti lebih tinggi. Oleh karena sampai diabadikan di dalam Al-Quran, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bahkan di antara mereka itu, ya, mereka berdagang itu sampai negeri Yaman, ya, berdagang sampai negeri Syam. Bahkan di antara mereka pernah memasuki wilayah Palestina. Ya, maka nanti kita hubungkan dengan peristiwa ketika terjadi Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ada seorang tokoh jahiliyah berkata, "Ya Muhammad, berapa jumlah tiang Masjid Al-Aqsa?" Dikasih tahu oleh Rasulullah SAW berapa jumlah tiangnya. Berapa jumlah pintu Masjid Al-Aqsa? Dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Artinya adalah mereka itu adalah masyarakat sekali lagi yang paham, punya peradaban. Tapi disebut dengan jahiliyah karena adalah jauh daripada akhlakul karimah, membunuh, ya, memperkosa, berzina, minum khamr, tersebarnya luar biasa. Ini yang disebut dengan masyarakat apa? Jahiliyah. Bahkan anak perempuan kan tidak dikasih apa? Tidak dikasih hak hidup, ya. Mereka kalau punya anak perempuan itu terasa terhina, ya. Tapi kalau punya anak laki-laki merasa apa? Merasa bangga, ya. Nah, ketika datang Islam kemudian konsep jahiliyah ini dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Sudah dimuliakanlah perempuan, ya, dimuliakan wanita oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai akhir hayat beliau dia mengatakan apa? Istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan untuk kalian semua, berbuat baiklah kepada wanita. Wanita itu yang disebut dalam hadis ini kata para ulama ada 3. Pertama adalah al-um. Al-um itu siapa? Ibu. Rasul sudah disebutkan ibu itu kan 3 kali. Ummuka. Artinya siapa yang berbuat baik kepada ibunya, memuliakan ibunya, Allah akan muliakan kehidupannya. Oleh karena Rasul berpesan sebelum meninggal dunia, istausu bin nisa'il khaira, berbuat baiklah kepada wanita. Artinya yang pertama al-um. Yang kedua adalah yang disebut dengan wanita di dalam hadis itu kata para ulama adalah pasangan kita, istri, seorang istri, ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling terbaik untuk istriku kata Rasulullah SAW. Sebaik dari kalian adalah yang paling baik kepada istri. Artinya adalah siapa saja yang memuliakan istrinya, mencintai istrinya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kata para ulama, yang disebut dengan wanita di situ adalah anak perempuan kita, ya, anak perempuan. Sampai kata Rasul, kalau ada orang tua punya anak perempuan lalu dia besarkan jadi anak yang solehah, maka anak perempuan itu bisa menjadi sebab apa? Orang tua masuk surga. Bayangkan anak perempuan itu bisa menjadi penyebab kita semua para jamaah bisa mendapatkan ridha Allah Ta'ala, ya. Mungkin kita bertanya, ya Ustaz, berarti kalau punya anak laki gimana? Anak perempuan sama anak laki sama Pak. Kalau kita didik mereka dengan baik, mereka jadi anak soleh, bisa menjadi penyebab kita Pak masuk surga. Tapi kenapa Rasul menyebutkan anak perempuan saja gitu Pak?
Maksudnya adalah Rasul mengedepankan anak perempuan, diangkat derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di Al-Quran itu ada surat An-Nisa dan tidak ada surat An-Rijal. Betul nggak Bapak Ibu? An-Nisa apa nih An-Nisa? Wanita. Ada nggak surat laki-laki? Nggak ada. Surat An-Rijal itu diajari dari juz pertama sampai juz akhir nggak ada. Ya. Tapi ada surat apa Pak? An-Nisa, wanita, perempuan. Ya. Nah, kalau sekarang ini orang, mohon maaf ya, kalau ada sekarang pemikiran namanya feminisme itu udah ketinggalan. Ya kan sekarang ini digaungkan ya ada namanya pemikiran feminisme. Ya, bahkan ada seorang aktivis perempuan menggaungkan tentang apa namanya mengangkat derajat apa namanya wanita. Ya. Islam 14 abad yang silam sudah mengangkat ke kemuliaan wanita. Feminisme sekarang itu justru mengarah kepada hal yang negatif. Ya, bukan kepada hal yang positif. Feminisme zaman sekarang ini mengarahnya kepada negatif. Sampai ada mereka meminta kalau laki-laki itu nggak ada iddah, maka perempuan nggak boleh ada iddah juga. Iddah itu apa itu? Apa iddah? Seorang wanita apabila dicerai oleh suaminya atau meninggal suaminya, kan ada masa menunggu Pak. Namanya masa apa Pak? Iddah kan? Kalau wanita yang dicerai suaminya itu 3 kali suci. Kalau dia wafat suaminya itu 4 bulan 10 hari. Kata orang feminis begini, wah Islam gak adil. Masa perempuan iddah, laki-laki gak iddah. Ini cara berpikirnya feminis. Mereka mengkritisi juga apa? Masalah wanita kalau nikah itu harus pakai saksi. Kan kalau mau pakai wali, ya. Kan wanita kan kalau nikah harus ada apa? Wali. Kata Rasulullah SAW, la nikah illa bi waliyin wa syahidin adil. Tidak sah pernikahan itu kalau nggak ada wali dan nggak ada 2 orang saksi. Dan ini kita pahami, Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab itu sepakat Pak. Itu merupakan rukun daripada nikah. Justru feminisme mengatakan bahwa Islam nggak adil. Nggak adil Islam masa wanita pakai wali, laki-laki nggak pakai wali. Berarti Islam ini nggak adil. Mereka kritisi lagi apa? Mengenai warisan. Wah Islam nggak adil. Laki-laki dikasih cakep nilainya feminisme, tapi ternyata mengarah kepada hal-hal yang sangat merusak sendi-sendi Islam. Ya. Ini yang disebut dengan gerakan namanya feminisme. Ya. Sekali lagi para jamaah, Islam sudah mengangkat derajat wanita. Ya. Semenjak kapan? Semenjak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kondisi itulah yang membuat sahabat Talha ini gak tenang gitu Pak ya, melihat kondisi jahiliyah, akhlaknya rusak luar biasa, kezaliman, kejahatan luar biasa, maka dia gak tenang Pak. Ya. Maka Allah Ta'ala sudah memberikan apa Pak? Fitrah yang baik sebenarnya. Ya, ada orang-orang yang Masya Allah Allah Ta'ala memang memberikan fitrah yang baik, ya, fitrah yang mulia. Sahabat yang mulia ini menikah dengan seorang wanita namanya Himnah binti Jahshin. Ya, nama istri beliau Himnah binti Jahshin. Ukhtu Zainab, ya, istri daripada Zainab atau saudari perempuan Zainab, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul menikah dengan Zainab binti Jahshin. Sahabat Talha bin Ubaidillah menikah dengan saudarinya, yaitu namanya Himnah binti Jahshin. Berarti Rasul dan Talha ini sama-sama menikahi putri daripada Jahshin. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, berarti sama-sama mertuanya sama gitu ya Pak ya? Ya. Jadi sama mertua, satu mertua dia Rasulullah SAW ya. Talha dan Rasul itu satu mertua. Talha menikahi namanya Himnah binti Jahshin. Kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahshin. Ya, jadi mertuanya sama berarti. Dan Talha bin Ubaidillah ini para jemaah ternyata memang punya orang tua yang luar biasa, punya orang tua yang saleh, yang baik, namanya Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah. Dan dikenal ya di masa jahiliyah itu dikenal dengan kemuliaannya, kedermawanannya,
dan termasuk daripada tokoh terpenting di Mekah saat itu. Ya. Jadi memang orang terpandang, Pak, ya, orang sukses, terpandang, punya kemuliaan. Ya. Dan sahabat yang mulia ini biasa melakukan perdagangan ke negeri Yaman dan juga sampai ke wilayah Busra dan Syam. Busra ini adalah wilayahnya dekat dengan Yordan, Pak. Ya, atau wilayah yang dulu disebut dengan Syam. Ya. Makanya mungkin ada kisah kan ketika Nabi SAW berangkat ke Busra, ya, wilayahnya di Syam. Ketika Nabi SAW berdagang dengan pamannya, kan di tengah perjalanan dicegat oleh seorang pendeta. Pernah dengar ceritanya? Betul ya, Pak? Dicegat oleh seorang pendeta. Dia lihat ini ada anak kok berbeda dengan yang lainnya. Maka kemudian pendeta ini bertanya kepada kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, wahai si fulan, siapakah anak ini? Ya. Kata Abu Thalib, huwa ibni, dia ini anakku. Ibnu dalam bahasa berarti anak kandung, Pak. Ya, ibni. Kata pendeta ini bukan. Ini anak ini gak punya ayah. Anak ini gak punya orang tua. Baru Abu Thalib merubah ucapannya, huwa ibnu akhi, dia adalah anak dari saudaraku. Apa kata pendeta ini? Tolong bawa pulang ke Mekah. Ini anak ini sedang dicari oleh orang-orang Yahudi. Ya. Keberadaannya dicari, keberadaannya orang ini. Bawalah ke Mekah. Jadi waktu itu Syam itu menjadi tujuan dagang. Maka disebut dalam Al-Quran, ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-shayf, berdagang di musim dingin dan berdagang di musim panas. Ya, di musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Itu jalur perdagangan dulu. Sehingga Mekah itu strategi sebenarnya. Kalau Ustaz ibaratkan, mohon maaf, Mekah itu ada di tengah-tengah, Pak. Yaman itu ada di selatan misalnya, ya. Itu Syam itu ada di utara, Pak. Nanti lewatin jalur Madinah juga. Itu berada di sebelah utara. Berarti Mekah itu posisi ada di tengah, Pak. Orang Yaman kalau mau ke Syam itu pasti nanti singgahnya di mana, Pak? Mekah. Orang Syam mau datang ke Yaman berdagang, ya, itu pasti singgahnya di mana, Pak? Di Mekah. Makanya strategisnya Mekah saat itu adalah adanya air Zam-Zam. Itu yang menjadikan juga letak strategis bagi Mekah saat itu. Ya. Mungkin kalau tidak ada Zam-Zam, ya mohon maaf, nggak ada artinya Mekah. Ya baik. Dan yang kedua adalah selain adanya Zam-Zam, di situ Baitullah. Ya, di situ rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, Baitullah. Ya, kita kalau di dalam Al-Quran kan Allah Ta'ala firmankan tentang Nabi Ibrahim kan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Ibrahim, aku tempatkan anakku, aku tempatkan keluargaku, istri dan anakku di sebuah lembah. Lembah itu kan turunan ya, Pak ya. Pertemuan di antara beberapa pegunungan, turunan itu disebut dengan lembah. Sehingga kalau kita tawaf itu, Pak, itu pasti kita turun tangga, betul nggak, Pak? Ya. Dia dulu itu lembah itu, Pak. Ya. Kita kalau mau tawaf pelataran Sahrul Tawaf namanya, Pak. Itu pasti kita turun tangga, Pak, karena dia berada di bawah. Itu disebut dengan wadi namanya. Wadi itu adalah lembah. Tapi lembahnya kata Nabi Ibrahim SAW, biwadin ghairi dzi zar'in, enggak ada tanaman, enggak ada pepohonan, tandus daerahnya. Tetapi keistimewaannya kata Ibrahim, inda baitikal muharram, di situ ada rumahmu yang suci ya Allah. Ya. Artinya Ibrahim itu mengadu sebenarnya kepada Allah. Ya Allah, saya akan tempatkan istriku ini di tempat yang tandus, di tempat yang nggak ada pepohonan, nggak ada buah-buahan. Ya. Tetapi optimisnya ada cuma satu, inda baitikal muharram. Ya. Oleh karena salah satu rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk Mekah itu adalah rezeki buah-buahan. Itulah permintaannya Nabi Ibrahim AS. Walaupun nggak ada pohonnya, tetapi buahnya ada. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Mekah itu sampai sekarang, Pak, nggak ada pohonnya, buah-buahan, tetapi buahnya banyak. Ya, paham maksud Ustaz Bapak Ibu? Kita mau cari buah apa saja di Mekah sekarang ada. Mangga ada nggak? Durian masuk sekarang. Ya, delima ada. Tapi cari pohonnya nggak bakalan ketemu. Itulah rahasia doanya Nabi siapa, Pak? Nabi Ibrahim, warzuqhum minat thamarat.
memberikan rezeki kepada penduduk Mekah itulah buah-buahan. Dan tercatat para jamaah, ya, masyarakat yang paling banyak mengkonsumsi buah-buahan adalah masyarakat Mekah. Ya, masyarakat apa? Mekah. Tapi kalau dicari pohonnya ada apa? Enggak ada. Ya, kalau daerah tandus, pegunungan semua. Ya, mungkin. Dan bahkan kalau kurma pun di Mekah sangat sedikit, Pak. Ya, sedikit sekali. Ada pohon kurma di Mekah itu Pak, tapi ada di pinggiran wilayah namanya misalnya kayak wilayah yang ke arah Jeddah, Sumaisi, di situ ada sedikit pohon kurma. Karena memang tandus sekali di Mekah ini ya. Kalau ada pohonnya paling kurma aja, ya. Tapi jumlahnya pun juga sangat apa Pak? Sangat minim. Tapi kalau kita ke Madinah, masya Allah, ya. Memang struktur ini ya Pak, struktur tanahnya kayaknya. Jadi memang lebih subur kota Madinah ya dibandingkan dengan kota Mekah. Makanya kalau di Madinah itu kan cuacanya sangat dingin Pak. Sedingin-dinginnya Mekah itu masih dingin di kota Madinah. Ya. Udaranya itu juga berbeda kota Madinah dengan kota Mekah. Baik, itu tadi Thalhah bin Ubaidillah, dia memang seorang pedagang, seorang pengusaha, ya. Dan dia biasa berdagang ke negeri Yaman, berdagang ke Syam. Dan banyak mendapatkan informasi, ya. Kan orang kalau sering keluar kota, keluar negeri, itu Pak, pasti informasi lebih apa Pak? Lebih banyak, ya. Nah, salah satu informasi yang didapatkan tentang kenabian, ada nabi yang datang nanti di akhir zaman, namanya Ahmad. Siapa Ahmad itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan telah beriman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu dalam sejarah yang paling pertama beriman itu adalah laki-laki Abu Bakar. Yang paling pertama beriman dari perempuan Khadijah radhiyallahu anha. Yang paling pertama beriman dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Begitu dia dengar sahabat dekatnya Abu Bakar beriman, ya, maka disitulah hidayah Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada orang. Gak mungkin seorang yang hebat seperti Abu Bakar, orang yang sukses seperti Abu Bakar beriman kepada Nabi Muhammad kalau bukan Nabi Muhammad itu seorang nabi. Pasti dia seorang nabi, seorang rasul. Itulah yang membuat dia semakin yakin karena melihat siapa Pak? Abu Bakar. Maka kemudian sahabat yang mulia ini segera menuju Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi. Kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia bersaksikan di hadapan baginda Rasulullah SAW. Baik, ada satu pujian Rasulullah SAW tentang sahabat yang mulia ini. Para ulama mengatakan syahidun yamshi 'alal ardi. Ya, orang yang syahid tetapi berjalan di atas apa? Di atas bumi. Jadi waktu itu sudah dibilang sama Nabi ini orang yang syahid tetapi masih berjalan di atas muka bumi. Syahid kan biasanya orang sudah meninggal dunia, Pak. Tapi Rasul nyebutnya dia orang yang syahid tetapi masih berjalan di atas muka bumi. Kapan itu peristiwa terjadi? Pada satu ketika diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu kana 'ala Jabal Hira. Jadi satu ketika Nabi SAW berada di atas Gunung Hira. Gunung Hira ini yang sering kita kenal dengan Jabal Nur. Jabal apa? Jabal Nur. Ya. Kalau sebutan dalam sejarah itu Jabal Hira karena di situ ada gua namanya Gua Hira. Nah, orang kita sering menyebutnya Jabal Nur. Ya. Baik. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atas gunung tersebut, di atas gunung Hira, tiba-tiba gunungnya taharrak. Taharrak itu apa? Goyang, bergetar tubuh. Ketika dinaiki oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan ini pun terjadi ketika Rasul pernah menaiki gunung Uhud. Ya. Tiba-tiba ketika Rasul dan para sahabat naik gunung itu, tiba-tiba gunungnya apa Pak? Bergetar. Berarti gunung saja tahu Pak, kalau yang di atasnya itu adalah orang yang mulia, Rasulullah SAW. Ya, gunung kan makhluk Allah. Betul nggak Pak? Gunung ini makhluk Allah kan? Makhluk Allah. Mungkin kita melihat kasat mata yang memang
Dalam Islam itu sebenarnya tidak ada yang istilah mati. Dalam arti kata bukan benda mati, tidak ada istilah benda mati, Pak. Semua hidup. Apa buktinya Ustaz? Nanti di hari kiamat semua akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bisa kita bersujud kan? Tempat di mana kita bersujud akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada anjuran kalau kita sholat, bisa sholat fardunya di satu tempat. Ketika sholat sunnah kalau bisa pindah geser supaya menjadi saksi di hadapan Allah Taala. Semua sebenarnya makhluk Allah yang dia hidup, cuma kita aja yang nggak apa namanya, nggak tertib gitu Pak ya. Sama firman Allah Taala, seluruh yang ada di langit di bumi bertasbih kepada Allah Taala. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita semua nggak ngerti cara mereka bertasbih. Ya, ini pohon-pohon yang ada di sekeliling kita ini bertasbih kepada Allah Taala. Cuma bagaimana cara bertasbih? Kita tidak tahu cara bertasbihnya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan mereka bertasbih kepada kita. Kan kalau bertasbih kepada Allah ucapannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini tasbih kita. Tapi makhluk Allah Ta'ala yang lain juga bertasbih. Cuma Allah Ta'ala katakan kita ini tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Nah, jadi gunung saja itu adalah bertasbih kepada Allah. Tapi mohon maaf, salah satu bukti gunung itu hidup ketika dia bergetar. Itu deh. Ya Pak ya. Bumi ini kan juga makhluk Allah, bergetar juga ya. Pakai terjadi apa? Bahkan sampai Aisyah pernah mengatakan, ketika banyak terjadi dosa, kesyirikan kepada Allah, maka bumi itu akan bergetar gitu Pak. Bumi itu akan bergerak. Berarti bumi itu sebenarnya sensitif juga Pak kepada perbuatan manusia. Kalau manusianya baik, manusianya soleh, itu bumi itu tenang. Ya. Tapi kalau di atas bumi itu mohon maaf ada keburukan, kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah, itu bumi itu tidak tenang. Kalau secara teori sainsnya kan beda lagi ya Pak ya. Karena Indonesia berada di lempengan apa Pak? Di lempengan bumi misalnya kan, itu kan selalu dinyatakan oleh para ilmuwan kan Pak ya. Itu secara teori manusia Pak, tapi secara teori agamanya beda lagi. Ya, ternyata semua adalah di bawah kekuasaan Allah, tunduk di bawah kekuasaan Allah. Nah, sehingga orang mukmin itu harus melihat fenomena itu tidak hanya sekedar fenomena alam. Ya. Seringkali kita mendengar ketika ada gempa bumi, orang hanya melihat dari segi dari segi teori manusia saja. Oh, ini karena Indonesia berada di lempengan bumi. Nah, ini betul secara teorinya Pak. Tapi tidak melihat secara imannya, secara syariatnya, secara akidahnya Pak. Itu makhluk Allah Ta'ala juga. Dia bergerak sesuai dengan perintah Allah. Dia tenang pun juga sesuai dengan apa? Perintah Allah. Dan alhamdulillah hari ini atau saat ini lagi antang di bumi ya, di kita kan. Tapi kalau dia mau bergerak sedikit itu kan baru sekian aja kita udah ketakutan luar biasa. Ya, oleh karenanya orang mukmin itu melihat fenomena alam itu tidak hanya sekedar sebuah fenomena, tetapi itu juga dilihat dari segi keimanan. Ya. Jadi Jabal Hira ketika dinaiki oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba gunungnya apa? Bergetar. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, uskun ya Hira. Diajak ngomong sama Rasulullah SAW. Apa dia uskun? Ya, jangan bergetar. Ya. Fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Sesungguhnya di atasmu ini saat ini adalah seorang nabi, Rasulullah SAW, siddiqun siapa maksudnya? Abu Bakar as-Siddiq, aw syahidun, dan di atas inilah orang-orang yang syahid. Siapa yang disebutkan waktu itu Pak? Ketika terjadi peristiwa itu ada Abu Bakar. Abu Bakar itu digelarkan apa Pak? Siddiq. Umar itu kan meninggal dunia karena ditikam Pak, syahid. Kemudian Utsman juga terbunuh. Ya. Di rumahnya dia dibunuh, syahid. Ali bin Abi Thalib dibunuh juga, ya, syahid. Kemudian Talhah bin Ubaidillah bahwa syahid. Masya Allah, ini sahabat-sahabat yang ketika
ketika Rasul masih hidup diprestasikan dia meninggal dunia dalam keadaan syahid di jalan Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu terbukti. Ya. Bahkan ada satu riwayat Rasul pernah duduk, ya. Jadi ada kolam kecil di dekat Masjid Nabawi saat itu. Rasulullah SAW duduk di situ, Pak. Ya. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang datang? Pertama Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar ini adalah dia akan diberikan rasa aman. Artinya dia masa khalifahnya itu ya damai gitu Pak ya. Dia aman. Ketika datang sahabat Umar, ya, ketika datang sahabat Utsman, ketika datang sahabat Ali, Rasul bersedih. Rasul bersedih. Tidak ketika datang siapa tadi Pak? Sahabat-sahabat Abu Bakar. Apa yang beliau sedihkan? Ternyata apa yang beliau sedihkan itu menandakan ketiga sahabat ini meninggal dunia dalam keadaan dibunuh. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cuma Abu Bakar aja yang di akhir pemerintahannya itu tuntas tanpa dibunuh. Pembunuhan terjadi dalam Islam itu Pak, itu dimulai dari masanya Umar bin Khattab yang nantilah akan menimbulkan konflik-konflik besar berikutnya. Ya, setelah mulai terbunuhnya Umar, apalagi ketika terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu terjadi konflik yang besar nanti. Ya, di dalam tubuh umat Islam. Tetapi siapa pemicunya? Nah, ini yang harus kita pahami di sejarah. Ternyata pemicunya namanya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura memasuki Islam. Kemudian dialah yang selalu, kalau bahasa sekarang itu memprovokasi, memprovokasi. Ya, dia masuk Islam, tetapi tujuan untuk memprovokasi umat Islam kepada Umar, kepada Utsman, dan kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga nanti muncullah ada yang kita kenal, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ada kelompok namanya Syiah. Di situ nanti awal sejarahnya. Ya, baik. Bagaimana di perang Uhud? Nah, perang Uhud ini kalau kita berbicara atau dalam sejarahnya, perang Uhud ini kan perang di mana Allah Taala menguji kaum muslimin dengan kekalahan. Perang Badar itu menang, ya. Di perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, Allah Taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, 313 berhadapan dengan 1000 pasukan. Berarti bandingnya berapa, Pak? 1:3, Pak. Tapi Allah Taala kasih kemenangan kepada kaum muslimin di perang Badar. Karena kenapa? Saat itu Masya Allah para sahabat dengan keimanannya bergantung kepada Allah Ta'ala, dan imannya memang orang-orang pilihan. Di perang Uhud kaum muslimin lumayan jumlahnya Pak. Sudah jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah ada 1000 pasukan Pak. Ya, berhadapan dengan 3000 pasukan. Tetap memang perbandingan 1:3 Pak. Tetapi dari segi kuantitas sudah mulai banyak pasukan yang dibawa oleh Rasulullah. Namun apa yang terjadi para jamaah di tengah perjalanan ketika mereka akan menuju Uhud, dan ini nanti kata para ulama sirah, inilah salah satu sebab kekalahan kaum muslimin saat itu. Jadi ketika sahabat ini berangkat menuju Uhud, ini kan Uhud ini dari Masjid Nabawi mungkin kurang lebih sekitar 5 kilo, 5 kilo dari Masjid Nabawi. Cuma 5 kilo di zaman itu mungkin jauh ya Pak ya. Kemudian berangkatlah para sahabat ini, ya. Jumlahnya 1000 pasukan, Pak. Di tengah perjalanan ada seorang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini awal kemunafikan di kota Madinah, Pak. Ya. Awal adanya orang munafik itu nih. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari 1000 pasukan ini, rupanya dia provokasi juga, Pak. Udah, kita ngapain mau berjuang bersama Nabi, apa yang kita ikuti. Lebih baik kita pulang, kita kumpul sama istri, kita kumpul sama anak-anak, ya. Sudah kita santai-santai di rumah aja. Ngapain kita keluarkan harta, keluarkan tenaga, ya, kurang lebih itulah Pak, provokasi yang dia sebarkan di antara kaum muslimin saat itu. Apa yang terjadi dari 1000 pasukan itu Pak, sepertiganya balik ke kota Madinah.
Berarti kalau 1000 pasukan Pak, sepertiganya berapa Pak? 300 pasukan mengiyakan ucapan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya sepertiga pasukan kaum muslimin pulang. Sisanya tinggal 700 orang. Rasul tahu nggak itu? Cuma Rasul kan nggak bisa berbuat yang banyak, ya. Karena yang namanya orang munafik itu kan berada di dalam tubuh umat Islam. Ya. Nah kemudian saat itu Rasulullah SAW memiliki strategi di perang Uhud itu, apa kata beliau? Salah satu yang harus kita lakukan adalah harus menguasai satu bukit kecil di Uhud, namanya Bukit Rumat namanya Pak ya. Rumat itu ada pemanah, dari kata Arabi, ya Arabi itu adalah yang memanah, Ar-Rumat para pemanah. Berarti ini menjadi pasukan pertahanan Pak. Kan kalau di dalam perang itu kan harus ada pasukan apa Pak? Pasukan pertahanan Pak. Artinya ini menjadi penentu. Kalau pasukan ini kalah, maka pasukan yang lain pasti kalah. Kalau pasukan pertahanan itu udah kalah yang lain. Nah, itulah strategi dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah SAW meminta mereka pasukan pemanah ini berada di satu bukit. Rasul berpesan, wahai para sahabat yang ada ditugaskan di atas bukit ini, jangan pernah meninggalkan bukit ini sampai kondisi memang sudah yakin menang. Itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal peperangan para jemaah, rupanya umat Islam mendominasi peperangan karena dia berada di atas bukit dengan leluasa melemparkan apa Pak? Panah dari atas Pak. Pasukan Quraisy yang datang dari Mekah atau pasukan Mekah yang waktu itu Pak, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya. Itu kewalahan Pak. Ya. Di situ panglima perangnya waktu itu adalah Khalid bin Walid, tapi belum masuk Islam. Ya. Kemudian karena dia dipanah terus oleh kaum muslimin, akhirnya mereka dipukul mundur Pak. Ya. Nah sebagian sahabat yang ada di atas bukit ini mengira ini pasukan berarti sudah terkalahkan karena sudah dipukul mundur. Padahal dipukul mundur belum tentu apa Pak? Belum tentu kalah. Ya, makanya Pak, ada strategi dalam peperangan itu kan, mundur itu bukan berarti kita kalah kan? Bisa saja sedang mencari apa Pak? Strategi yang lain gitu Pak ya. Nah perkiraannya para sahabat pikirannya itu adalah berarti ini adalah sudah terkalahkan pasukan kufar Quraisy gitu. Maka kemudian sahabat yang ada di atas bukit ini turun dari bukit, kemudian mereka mengambil dan mengumpulkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Harta itu dikumpulin. Nah Khalid bin Walid ini orang yang cerdas, pintar, dan hampir semua peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu menang, tidak pernah kalah. Ya. Ini hebatnya sahabat ini Pak. Tapi waktu itu belum masuk Islam Pak. Namanya Khalid bin Walid. Apa yang terjadi para jamaah? Kemudian dia bawa pasukannya, sebagian pasukan di depan bukit rumah. Khalid bin Walid itu ngambil dari sini Pak, dari belakang bukit. Nah kemudian dia naik ke atas bukit rumah tadi. Pasukan kaum muslimin ada di mana Pak? Di bawah. Nah sekarang Khalid bin Walid dan pasukannya ada di atas. Itulah awal kocar kacir lah kaum muslimin. Sampai Rasul dan para sahabat sudah tidak lagi leluasa gitu Pak ya. Jadi memang perangnya luar biasa. Ketika Khalid bin Walid dan pasukannya melemparkan panah terus kepada kaum muslimin, sahabat mulia ini Talha bin Ubaidillah melihat Rasulullah SAW dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi apa Pak? Terdesak. Jadi panah itu datangnya bertubi-tubi luar biasa. Maka yang dilakukan Talha bin Ubaidillah, sahabat ini menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Jadi begitu melihat Rasulullah SAW, dia ingat hadis atau dia ingat pesan Nabi SAW, kabar gembira dari beliau bahwasanya dia akan meninggal dalam apa Pak? Syahid. Nah ini mungkin dia akan jemput Pak. Maka dia segera berlari, ya, mendekati Rasulullah SAW, dan dia jadikan badannya itu menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Jadi Rasul berada di belakang beliau ada di depannya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi para jamaah? Maka sahabat ini tertancap, ya,
di bagian badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua adalah karena panas semua. Dan sahabat ini kemudian meninggal dunia dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saking cintanya kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta yang luar biasa seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rela menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Rasul jangan sampai terluka gitu. Jadi para sahabat itu Pak saking cintanya kepada Nabi, enggak rela kalau Nabi itu terluka. Enggak rela kalau Nabi itu luka. Padahal luka itu mungkin bagi Nabi suatu yang Pak? Suatu yang fitrah pada manusia. Tapi para sahabat enggak rela kalau Nabi yang terluka. Itulah yang diinginkan oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidillah. Kemudian dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah sahabat yang mulia ini memiliki adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab itu akhlak kepada bagaimana sikap beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazharu dzalika jaliyan athna insyihabi Rasulil Uhud. Itu terbukti pada satu ketika terjadi perang Uhud. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, nahadha Rasulullah ila sakhra minal jabal liya'luha. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ingin menaiki bukit, satu bukit atau satu batu minal jabal liya'luha wa kana qad badana. Sedangkan badannya Rasulullah sudah mulai Sudah mulai gemuk karena kan di akhir-akhir kehidupan beliau itu kan badan beliau gemuk. Makanya pernah kita dengar cerita atau riwayat dulu Rasulullah SAW pas awal nikah dengan Aisyah, ketika Rasul lomba lari dengan Aisyah, siapa yang menang Pak? Siapa yang menang? Rasul. Karena badannya beliau masih apa Pak? Masih ramping gitu Pak Tapi begitu sudah menua beliau, sudah tua beliau, maka Aisyah bisa mengalahkan Rasulullah SAW untuk lari Pak, karena badan beliau sudah apa Pak? Sudah gemuk. Itu mulai dari Uhud itulah sampai pada beliau wafat. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini? Masya Allah, ini adab beliau kepada Rasulullah SAW. Supaya Nabi SAW bisa bersender di batu itu atau duduk di batu itu, dia siapkan pahanya, disiapkan pahanya untuk Rasulullah SAW untuk apa istilahnya Pak? Jadi sandaran. Bukan sandaran Pak. Jadi kalau orang naik ke kayak tangga Pak. Jadi Rasul ingin duduk di satu batu, di gunung Uhud. Karena Rasulullah SAW sulit untuk berdiri, maka sahabat ini dia letakkan pahanya di dekat Rasulullah SAW. Kemudian minta Rasul supaya menaiki pahanya supaya beliau lebih mudah naik ke atas batu. Masya Allah, demikian adabnya sahabat Talha kepada baginda Rasulullah SAW. Luar biasa cintanya. Kemudian riwayat yang lain juga ada mengatakan laqad asaba al-'abdu ihda rijli Talha athna'i di bayani Rasulullah. Ini masih juga waktu perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu beliau itu adalah kakinya pincang sebelah, mungkin karena sudah perang waktu itu begitu berkecamuk. Akhirnya kakinya sampai pincang gitu Pak. Kemudian walamma halama Talha Nabi sallallahu, ketika Talha membawa Rasulullah sallallahu menuntut Rasulullah itu beliau itu enggak mau kelihatan pincang kakinya. Itu walaupun kakinya pincang tapi beliau tegakkan terus. Walaupun dia tahan apa Pak? Sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi para jamaah? Jadi Masya Allah salah satu mungkin hikmah bagi beliau, tiba-tiba kakinya kembali sehat, tidak mengalami pincang. Karena hanya menuntut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah bukti daripada kecintaan sahabat yang mulia, yaitu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Maka kita semua para jamaah seperti yang difirmankan oleh Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena Allah Taala para malaikat berselawat kepada Nabi. Kapan saja kita dengar nama beliau disebut, jangan lupa kita membaca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad.
Ini semua salawat-salawat yang kita baca kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan ada 3 golongan orang yang paling rugi. Ya. Ada 3 golongan orang yang paling rugi. Tentu tidak semua tidak kepingin rugi, ya, kepingin kita beruntung insyaAllah. Tapi ada 3 golongan orang paling rugi kata Nabi. Pertama ada kata Nabi SAW, orang yang paling rugi itu adalah orang yang apabila mendengar nama Nabi disebut tapi tidak membaca salawat. Jadi kita mendengar nama beliau disebut pengajian atau di tausiah atau di tabligh apa, tapi tidak membaca salawat kepada Nabi SAW. Itu orang rugi kata Nabi. Ya. Jadi cinta kita kepada Nabi SAW itu kalau untuk sekarang itu sangat mudah, Pak. Tidak seperti Tolha bin Ubaidillah cintanya. Bagaimana bukti cintanya Tolha bin Ubaidillah? Kita hanya diminta apa? Salawat ala Nabi. Kita berselawat kepada Nabi SAW. Kita jalankan sunnah-sunnah beliau. Kita jalankan ajaran-ajaran beliau. Itulah cukup menjadi bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau Tolha itu Masya Allah dengan hartanya, dengan jiwa raganya dia berikan untuk Nabi SAW. Untuk kita cukup dengan kita bersolawat, kita menjalankan ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, mencintai beliau, membela beliau. Itulah cara kita mencintai beliau. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang merugi itu kata Nabi, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah usia lanjut, tapi dia tidak berbakti kepada orang tua, tidak sayang kepada orang tua, maka ia tidak mendapatkan ridha dan syurga Allah. Jadi seorang anak yang paling rugi adalah anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya, itu kan surga yang paling dekat sebenarnya. Ya, nggak jauh-jauh surga itu dari kita. Itu ada di hadapan kita semua. Ya, ada pada orang tua kita, ada pada ayah dan ada pada ibu kita. Maka kata Rasulullah SAW, yaitu adalah merugi seseorang yang Allah Ta'ala masih kasih orang tua hidup, tapi dia tidak berbakti kepada orang tua. Bahkan Rasul mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua itu setara dengan apa? Jihad. Jihad fisabilillah. Dan sampai ada kisah di zaman Nabi itu ada seorang anak muda datang kepada Rasul, ya Rasul, ya, saya ingin ikut berjihad bersama Anda. Kata Rasul, ditanya anak muda ini, ahayul walidah, apakah masih ada orang tuamu masih hidup? Kata sahabat ini, na'am ya Rasulullah, masih ada. Disuruh pulang ke sana, udah pulang aja ke rumah, ya. Kamu urus orang tua, sayangi dia, buat dia bahagia, ya, buat dia tertawa, maka itulah yang membuat pahala engkau setara dengan jihad bisa gitu. Masya Allah, ya, membahagiakan orang tua, menyenangkan hatinya itu sudah menjadi jihad bisa di ya. Dan Islam itu Masya Allah bedanya dengan mohon maaf dengan kehidupan orang Barat, ya. Di Islam itu kan Pak, di kita Pak, semakin orang tua itu usia lanjut, maka disitulah puncak keberbaktian. Kalau di orang Barat, ya, kalau orang tuanya sudah usia 60, 70, itu udah dititipin aja di panti apa namanya, panti jompo. Ya, inilah jauh beda antara tuntunan di dalam Islam dengan kehidupan yang kita lihat. Memang mereka maju dari segi dunia, maju secara apa namanya pengetahuan, tetapi kepada orang tua jauh, ya. Justru kalau di kita adalah puncak keberbaktiannya di saat orang tua sudah usia lanjut. Karena kalau orang tua sudah usia lanjut kan seperti apa Pak? Seperti anak-anak kan, seperti bayi lagi Pak. Ya, dia udah nggak kuat gitu Pak, udah banyak lemahnya. Ya mungkin perlu dituntun, mungkin kalau makan perlu disuapin, ya mungkin mohon maaf kalau kotor hajat mungkin perlu dibersihkan. Seperti dulu beliau itu mengurus kita waktu kecil kayak gitu Pak. Ya, itulah puncak keberbaktian, Masya Allah. Ya. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, orang yang paling rugi itu adalah orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya. Tidak menjalankan siam di bulan Ramadan, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, padahal berada di bulan Ramadan. Falam yughfar lahu, maka ia tidak mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua mudah-mudahan kita senantiasa mencintai ya Rasulullah SAW dengan memperbanyak berselawat kepada beliau, menjalankan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sirah sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Tolha bin Ubaidillah. Ingat aja namanya apa? Tolha
bin Ubaidillah, sahabat yang dikatakan Nabi SAW orang yang syahid yang berjalan di atas bumi. Ini Masya Allah pujiannya Nabi SAW. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.